Halo Sobat Kicamania dimanapun berada, senang berjumpa kembali di channel TFM Murai Batu, channel yang konsisten membahas seputar cara beternak murai batu dan arena lomba. Jadi video kali ini kita akan membahas secara singkat untuk memahami karakter murai batu, khususnya murai batu yang berada di gantangan. Salah satu permasalahan murai batu yang berada di gantangan adalah misalkan hanya pasang badan ketika digantangkan. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi dan apa solusinya? Kita harus mengetahui dulu apakah murai batu kita ini sebelum digantangkan gacor di bawah atau bahkan bongkar isian, baru ketika digantangkan akhirnya hanya pasang badan saja. Nah, ini harus betul-betul kita amati, ya. Atau apakah ini baru pertama kali digantangkan atau sudah sering dan punya tingkah laku seperti itu, ya. Atau apakah murai batu ini sebenarnya sesekali berbunyi tapi lebih banyak atau lebih sering hanya pasang badan saja. Jadi, dalam memahami murai batu di gantangan ini, Sobat Kicamania, satu hal yang wajib dilakukan adalah ketika digantangkan atau menggantangkan murai batu, jangan segan-segan untuk memvideokan atau buat videonya ketika digantangkan. Sehingga ini menjadi bahan evaluasi buat kita di rumah. Kira-kira murai batu ini menjadi pasang badan, apakah karena murai batu di sekelilingnya lebih fighter, lebih dominan, atau bahkan bongkar isian, sehingga murai batu ini hanya pasang badan saja. Ya. Jadi ini yang terpenting, ya, karena kita mengamati murai batu ketika murai batu kita digantangkan, bisa jadi ada hal yang terlewat dari kita. Bisa jadi kita kurang mengamati sebenarnya aksi dan reaksi murai batu kita digantangin itu seperti apa. Misalkan awalnya murai batu kita sebenarnya bunyi sesekali, ya. Tapi begitu ada murai batu yang lebih fighter, lebih dominan, atau materinya lebih bagus, ketika murai batu lain menembakkan materi-materi yang tajam ke murai batu kita, baru dia pasang badan. Nah, itu bisa jadi murai batu kita ini akhirnya mentalnya down, ya. Sehingga dia hanya bisa pasang badan karena tidak bisa mengimbangi tembakan-tembakan materi dari murai batu lain. Nah, yang kedua, murai batu pasang badan, apakah dari awal sampai akhir hanya pasang badan saja? Nah, apakah kita langsung menyimpulkan bahwa pasang badan ini adalah overbirahi? Nah, ini juga kita harus perlu amati. Kalau memang di awal sampai akhir murai batu kita ini pasang badan, coba kita perhatikan dalam pemberian extra foodingnya. Bisa jadi sebenarnya extra fooding ini dia butuh extra fooding yang lebih tinggi daripada biasanya. Karena pasang badan ini dengan kata lain sebenarnya dia punya sisi birahi. Sisi birahi, tapi tidak punya stamina yang cukup untuk mengeluarkan suara-suara untuk mengimbangi tembakan-tembakan materi dari murai batu lain. Jadi pasang badan ini tidak selalu over birahi, justru sebenarnya birahinya ada, tapi kurang stamina dalam mengeluarkan isian yang ada atau yang dia sudah miliki, ya. Jadi dengan kata lain, dia emosi dan birahi ini sebenarnya sudah tinggi, cuman kurang stamina, ya. Jadi jangan sampai salah menyimpulkan sehingga salah mengambil tindak. Ada juga kasus murai batu digantangkan pasang badan, bahkan sebenarnya di bawah pun sudah tidak mau berbunyi atau tidak gacor, ya. Ini pun sering terjadi. Di bawah tidak gacor atau tidak bunyi, begitu digantangkan hanya pasang badan. Bisa jadi murai batu ini tidak fit,
kurang stamina, ya. Jadi intinya ketika murai batu pasang badan, murai batu ini yang pasti punya birahi. Yang kedua, kelihatannya murai batu ini tidak punya stamina. Yang ketiga, bisa jadi mental murai batu ini karena sebenarnya belum siap, akhirnya hanya pasang badan. Ya. Jadi sekali lagi, pasang badan ini murai batu kita itu sudah punya birahi. Nah, tugas kita adalah mencari tahu apakah murai batu kita ini dengan pasang badan ini yang pertama karena kurang stamina, yang kedua mentalnya belum siap, ya. Yang ketiga karena murai batu kita tidak cukup punya materi untuk mengimbangi tembakan-tembakan dari materi isian murai batu lain. Jadi 3 faktor ini Sobat Kicamania bisa perhatikan. Caranya memperhatikan ini ya dengan membuat video pada saat murai batu Sobat Kicamania digantangkan. Ya. Nanti kalau sudah bisa menyimpulkan mengapa murai batu ini pasang badan ketika digantangkan, barulah kita melangkah ke penindakannya, apa yang harus kita lakukan. Kalau dia kurang stamina, ya berarti kita perlu memberikan ekstra puding pada saat hari H-nya atau bahkan H-1 itu kita perlu berikan ekstra puding yang lebih banyak daripada biasanya. Kalau hanya pasang badan karena mentalnya kurang baik, atau katakanlah sebenarnya mental ini juga bisa dipengaruhi oleh usianya yang kurang mapan, atau mental ini bisa juga karena bisa jadi salah perawatan harian yang kita lakukan, ya, sehingga mental ini bisa terganggu. Dalam arti ketika perawatan harian ini kita terlalu banyak perubahan sehingga dia tidak stabil, dan ini mempengaruhi psikis dari murai batu itu sendiri, ya. Atau apakah murai batu pasang badan ini di gantangan terlalu capek di bawah sudah bongkar isian, sehingga ketika digantangkan tidak cukup stamina-nya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah pengkondisian dalam arti sebisa mungkin jangan sampai murai batu kita ini di bawah terlalu banyak menghabiskan stamina, ya. Jadi sekali lagi, murai batu pasang badan belum tentu over birahi. Jadi kita harus betul-betul bisa mengamati justru murai batu pasang badan ini satu langkah yang baik. Dalam arti murai batu kita punya birahi, tinggal kita bisa mengendalikan atau mengontrol birahi ini supaya pas dengan staminanya. Jangan terlalu birahinya mendominasi dibanding staminanya. Ya, jadi itu Sobat Kicamania, video yang singkat ini dalam hal memahami karakter murai batu, khususnya murai batu yang sedang digantangkan dengan kasus murai batu pasang badan.